Rasa mulas itu datang lagi, lebih kuat, mencengkeram rahimku seperti cakar baja. Aku, Arini, menggigit bibir bawahku, menahan erangan yang mendesak keluar. Keringat dingin membasahi kening dan bantal di belakang punggungku. Ini dia. Waktunya telah tiba. Mas Rian. Mas, panggilku, suaraku bergetar di kamar tidur kami yang luas dan sepi. Tidak ada jawaban. Aku meraba-raba sisi tempat tidur di sebelahku. Dingin. Kosong. Kepanikan mulai menjalari rasa sakitku. Aku melirik jam digital di nakas. Pukul 1.30 dini hari. Seharusnya Rian, suamiku, ada di rumah. Dia bilang ada meeting mendadak dengan klien di luar kota dan akan pulang malam. Tapi ini sudah terlalu malam. Mas Rian, kamu di mana sakit? Rintihku, mencoba meraih ponselku. Tanganku gemetar hebat. Kontraksi lain menghantam, kali ini membuat pandanganku berkunang-kunang. Aku berhasil menekan nomor panggil cepat untuk Handoko, kepala tim pengawalku, sekaligus orang kepercayaan almarhum ayahku. Ayah yang memintanya untuk menjagaku, bahkan setelah aku menikah dengan Rian, pria yang kutemui di divisi pemasaran dan yang kini kujadikan direktur di salah satu anak perusahaan warisan keluargaku. Rian tidak tahu aku adalah pemilik utama seluruh grup perusahaan. Baginya, aku hanyalah istri yang beruntung mendapatkan warisan rumah dan sedikit saham pasif. Halo, Bu Arini? Ada apa, Bu? Suara Handoko terdengar tenang dan profesional, bahkan di tengah malam buta. Handoko, tolong, sepertinya sudah waktunya, desahku, terengah-engah. Saya mau melahirkan. Tapi Mas Rian tidak ada di rumah. Tidak bisa dihubungi. Hening sejenak di seberang. Aku tahu Handoko tidak pernah menyukai Rian. Dia terlalu jeli melihat gelagat suamiku yang sering menghamburkan uang dan sikapnya yang berubah angkuh sejak memegang jabatan direktur. Saya segera ke sana, Bu. Bertahanlah. Benar saja, dalam 5 menit, suara langkah kaki tergesa namun mantap terdengar di lorong, diikuti Handoko dan seorang asisten wanita yang memang disiagakan untukku. Mereka dengan sigap membantuku turun dari tempat tidur dan memapahku ke mobil yang sudah siap di teras. Saat kami melaju menembus malam yang pekat, di antara gelombang rasa sakit yang datang dan pergi, pikiranku melayang ke tetangga sebelahku. Sari adalah janda muda dengan 1 anak laki-laki, Bintang. Rumah mereka hanya berjarak 1 pagar dari rumahku. Sejak aku pindah ke kompleks ini, aku sudah menganggapnya seperti saudara. Dia bilang dia sebatang kara, suaminya meninggal karena kecelakaan. Aku iba. Aku sering mengundangnya makan, memberikan pakaian bekas layak pakai yang masih bagus untuk Bintang, bahkan sering memberinya uang jajan atau mainan baru. Bintang hampir setiap hari main di taman rumahku. Mbak Arini ini sudah seperti kakak saya sendiri, katanya suatu hari, matanya berkaca-kaca. Saya nggak punya siapa-siapa lagi selain Mbak. Aku tersentuh. Aku memeluknya. Anggap saja aku keluargamu, Sar. Pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Betapa bodohnya aku. Kebaikan hatiku membutakan mataku. Aku tidak sadar bahwa kunjungannya yang semakin sering, terutama saat Rian pulang kerja, bukanlah untuk silaturahmi. Dia sering datang dengan alasan meminjam gula, atau mengantar Bintang, dan berakhir dengan duduk mengobrol berjam-jam dengan suamiku. Aku baru menyadarinya sekarang. Betapa seringnya Rian memuji masakan Sari, atau cara Sari merawat diri meski hanya seorang janda. Dan uang-uang bulanan yang kuberikan pada Rian untuk kebutuhan operasionalnya, yang jumlahnya jauh di atas gaji seorang direktur biasa, selalu habis tak bersisa. Dan perhiasanku. Ya Tuhan, gelang berlian pemberian ibuku. Hilang. Kukira terselip. Cincin zamrud warisan nenek. Hilang. Kukira aku lupa menaruhnya. Aku terlalu sibuk dengan kehamilanku, terlalu percaya pada topeng manis suamiku dan wajah polos tetanggaku. Bu Arini, kita sudah sampai. Suara Handoko membuyarkan lamunanku. Rumah sakit menyambutku dengan lampu yang terang benderang dan tim medis yang bergegas. Aku didorong ke ruang bersalin. Rasa sakitnya kini tak tertahankan. Suaminya di mana, Bu? Biar kami hubungi, tanya seorang perawat. Aku menggeleng, air mata mengalir. Bukan karena sakitnya kontraksi, tapi karena sakitnya pengkhianatan.
Dia sedang kerja. Lanjutkan saja. Proses persalinan itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Aku sendirian, tanpa suami yang seharusnya menggenggam tanganku. Yang ada di pikiranku hanya dua, bayiku harus selamat dan Rian harus membayarnya. Setelah berjam-jam berjuang, tangisan bayi yang nyaring akhirnya memecah keheningan. Perempuan, Bu. Cantik dan sehat, kata dokter sambil tersenyum. Aku menangis lega, meraih makhluk kecil mungil itu ke dalam pelukanku. Dia adalah kekuatanku. Dia adalah alasanku untuk bertahan. Tepat saat aku mengecup kening putriku, pintu ruang bersalin terbuka pelan. Handoko masuk dengan wajah kaku dan ekspresi yang sulit kubaca. Bu, katanya pelan, saya sudah menemukan Pak Rian. Aku menatapnya, hatiku berdebar kencang. Di mana dia? Apa dia kecelakaan? Bodoh, aku masih mengharapkan yang terburuk sekaligus yang terbaik. Handoko menggeleng. Dia menelan ludah, terlihat enggan menyampaikan berita itu. Handoko, katakan saja. Ada keributan di kompleks, Bu. Tepat setelah kita berangkat. Alisku bertaut. Keributan apa? Warga menggerebek rumah Bu Sari. Napasku tercekat. Ruangan itu seakan berputar. Mereka menemukan Pak Rian sedang berada di dalam kamar Bu Sari. Berdua. Pada malam hari, lanjut Handoko, suaranya datar namun penuh penekanan. Menurut laporan keamanan, warga sudah curiga sejak lama. Dan malam ini, mereka memergokinya. Aku memejamkan mata. Jadi, di saat aku mempertaruhkan nyawaku untuk melahirkan darah dagingnya, dia mempertaruhkan harga dirinya di ranjang wanita lain. Wanita yang kuanggap sebagai adikku sendiri. Ada lagi, Bu, kata Handoko. Aku membuka mata. Apa lagi yang bisa lebih buruk dari ini? Saat digerebek dan diinterogasi oleh Pak RT dan warga, Bu Sari mengaku dia sudah hamil. Genggamanku pada selimut putriku mengerat. Dia hamil, anak Pak Rian. Duniaku runtuh. Tapi di balik reruntuhan itu, api amarah mulai menyala. Mereka mengira Rian kaya? Mereka mengira mereka bisa mengelabuiku dan hidup bahagia dengan hartaku? Handoko, desisku, suaraku dingin dan mantap, kembali ke rumah. Masukkan semua barang milik Rian ke dalam koper. Baju, sepatu, jam tangan, semuanya. Jangan sisakan satu helai benang pun. Bu. Lalu, aku menatap putri kecilku yang tertidur lelap, tidak tahu badai apa yang baru saja menyambut kelahirannya. Bawa koper-koper itu ke rumah janda itu. Aku mau kau melemparkannya tepat di depan muka suamiku. Pastikan semua tetangga melihatnya. Handoko mengangguk. Saya mengerti, Bu. Ada lagi. Aku tersenyum sinis, meski air mata pengkhianatan masih basah di pipiku. Oh, ya. Berikan surat ini padanya. Surat yang sudah kusiapkan sejak lama. Aku menunjuk laci di ruang rawat VVIP-ku. Di dalamnya ada sebuah amplop coklat. Isinya bukan surat cinta. Isinya adalah surat pemecatan dari seluruh jabatannya di perusahaan dan surat pembekuan semua aset bersama atas namaku. Katakan padanya, ujarku, selamat atas pernikahan dadakannya. Dan selamat menikmati kehidupan barunya sebagai pengangguran. Handoko kembali ke kompleks perumahan elit itu tepat saat semburat fajar pertama mulai mewarnai langit timur. Namun, di sudut jalan tempat rumah Arini dan rumah Sari bersebelahan, suasana masih segelap malam. Lampu-lampu jalan terasa lebih terang, menyorot kerumunan warga yang belum juga bubar. Mereka masih di sana, bergerombol di depan rumah kecil Sari, berbisik-bisik, beberapa bahkan membawa cangkir kopi, seolah ini adalah tontonan yang tak boleh dilewatkan. Pak RT dan beberapa hansip tampak lelah, berusaha menjaga ketertiban yang rapuh. Handoko memberi isyarat. Dua anak buahnya yang berbadan tegap segera turun dari mobil di belakangnya, membuka bagasi, dan mulai menurunkan koper-koper mewah. 6 koper Louis Vuitton dan Tumi, semua dibeli dengan uang Arini, diangkut dengan kasar, diseret di atas aspal tanpa peduli. Kerumunan warga terbelah seperti laut merah saat Handoko dan anak buahnya berjalan lurus menuju rumah Sari. Di teras rumah yang sempit itu, pemandangan menyedihkan tersaji. Rian, suamiku,
Masih mengenakan kemeja kantor yang kini kusut masai, kancing atasnya terbuka, dan rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat pasi, campuran antara malu, marah, dan panik. Dia sedang duduk di kursi rotan reot, berusaha menutupi wajahnya dari tatapan warga. Di sebelahnya, Sari. Wajahnya yang biasanya genit dan manis kini sembab karena menangis. Dia memegangi perutnya yang mulai sedikit membuncit, seolah itu adalah satu-satunya perisai yang dia miliki. Dia menatap Rian dengan cemas, lalu ke kerumunan warga dengan ketakutan. "Permisi." Suara Handoko yang berat dan datar memecah keheningan. Rian mendongak. Matanya membelalak melihat Handoko, lalu beralih ke koper-koper yang dibawa anak buahnya. Kemarahan seketika menggantikan rasa malunya. Dia berdiri. "Handoko," bentaknya, suaranya serak. "Apa-apaan ini? Kamu mau merampok saya? Beraninya kamu, sopir sialan, menyentuh barang-barang saya." Rian masih berpikir dia punya kuasa. Dia lupa, Handoko tidak pernah menjadi sopirnya. Handoko adalah kepala keamanan pribadi Arini, yang bertanggung jawab langsung pada Arini. Handoko menatap Rian tanpa ekspresi. "Saya hanya menjalankan perintah, Pak Rian." "Perintah? Perintah siapa?" "Arini." "Di mana dia?" "Dia pasti marah karena aku belum pulang. Akan kujelaskan nanti. Sekarang, masukkan kembali koper-koper itu ke rumah." Rian mencoba meraih satu koper, tapi Handoko menepis tangannya dengan sekali sentak. "Bawa barang saya kembali, saya bilang," teriak Rian, suaranya meninggi. Handoko memberi isyarat pada anak buahnya. "Lemparkan." Kedua anak buah itu tidak ragu. Brat! Koper tumi berisi setelan jas mahal Rian dilempar ke tanah, tepat di kaki Rian, membuat debu beterbangan. Brat! Koper Louis Vuitton berisi koleksi jam tangan dan sepatunya menyusul, terbalik, dan hampir mengenai kaki Sari. Warga terkesiap. Mata Rian membelalak, ngeri. Ini adalah penghinaan publik. Kamu gila," desis Rian, tak percaya. "Bu Arini menyuruh saya mengantarkan ini," kata Handoko dingin. "Beliau bilang, semua barang Anda sudah tidak ada tempatnya lagi di rumah beliau." Wajah Rian berubah dari pucat menjadi merah padam. "Dia mengusirku? Hanya karena ini semua jebakan. Janda ini menjebakku." Rian menunjuk Sari dengan gemetar. Sari menjerit. "Mas Rian, kok kamu ngomong gitu? Kamu sendiri yang janji mau nikahin aku. Kamu bilang istrimu mandul, nggak bisa ngasih anak." "Diam kamu," teriak Rian, kalap. "Cukup." Suara Handoko kembali menggelegar. Dia maju selangkah, tatapannya menusuk Rian. "Bu Arini tidak punya waktu untuk drama Anda. Beliau sedang berjuang sendirian di rumah sakit, melahirkan putri Anda." Pernyataan itu seperti bom. Rian tertegun. Apa katamu? Melahirkan?" Kerumunan warga meledak. "Ya Allah, istri lagi lahiran, dia malah berzina. Nggak punya hati. Tega banget sama istri yang lagi hamil tua." Wajah Rian pucat pasi. Dia tidak menyangka. Dia pikir Arini masih akan lahiran minggu depan. Dia pikir dia punya waktu. Dan beliau mengirimkan ini. Handoko mengeluarkan amplop coklat tebal dari balik jaketnya. Amplop yang sama yang telah disiapkan Arini. Rian menatap amplop itu dengan bingung. Tangannya yang gemetar meraihnya. Dia merobeknya dengan kasar. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris surat di dalamnya. Semua warna meninggalkan wajahnya. Itu bukan surat permintaan maaf atau surat kemarahan istri. Itu adalah surat resmi berkop perusahaan. Surat pemutusan hubungan kerja atas nama Rian Wijaya dengan alasan tindakan asusila yang mencoreng nama baik perusahaan. Di bawahnya, terlampir surat pembekuan seluruh aset, kartu kredit, dan fasilitas mobil perusahaan. Semuanya ditandatangani oleh Arini. Bukan sebagai istrinya, tapi sebagai pemilik dan komisaris utama grup perusahaan. Tidak mungkin. Rian terhuyung mundur, kertas-kertas itu terlepas dari tangannya dan beterbangan di teras yang kotor. "Arini, komisaris utama? Pemilik? Ini bohong." Sari, yang melihat reaksi Rian, langsung panik. Dia memungut selembar kertas.
Maksudnya apa ini, Mas? Dipecat? Aset dibekukan? Bukannya kamu yang punya perusahaan? Kamu bilang kamu kaya raya. Sari akhirnya sadar. Pria yang dia kejar, yang dia kira adalah tambang emas, ternyata hanyalah seorang karyawan yang hidup dari belas kasihan istrinya. Dan dia baru saja menghancurkan segalanya. Rian menatap Sari dengan kebencian murni. Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan. Gara-gara aku, jerit Sari, tak terima. Kamu yang datang padaku. Kamu yang memberiku perhiasan istrimu. Kamu yang jandi. Perdebatan mereka menjadi latar belakang saat Handoko berbalik. Tugasnya sudah selesai. Tunggu. Rian berteriak putus asa. Handoko, tunggu. Bilang sama Arini, aku minta maaf. Ini salah paham. Aku akan ke rumah sakit sekarang. Aku mau lihat anakku. Handoko berhenti, tapi tidak berbalik. Bu Arini berpesan, katanya, suaranya terdengar jelas di keheningan subuh yang canggung itu. Selamat menikmati pernikahan baru Anda. Dan untuk Anda, Bu Sari. Handoko akhirnya menoleh sedikit, menatap janda itu dengan tatapan kasihan yang dingin. Bu Arini bilang, dia sudah menganggap Anda saudara. Tapi Anda membalasnya dengan racun. Nikmati sisa perhiasan curian itu. Anggap saja itu pesangon dari Bu Arini untuk merawat barang bekas. Handoko lalu berjalan pergi, meninggalkan Rian dan Sari yang terpaku di tengah tumpukan koper mewah, dikelilingi cemoohan warga, dan puing-puing masa depan mereka yang hancur berantakan. Cahaya matahari pagi yang lembut menembus tirai kamar VVIP rumah sakit, menyinari wajah mungil yang tertidur damai di pelukanku. Putriku. Anara, yang berarti, cahaya. Aku telah berjuang melahirkannya sendirian, dan kini, dialah satu-satunya duniaku. Rasa lelah pasca persalinan masih menjalari tubuhku, tetapi pikiranku jernih dan setajam silet. Setiap rasa sakit di rahimku adalah pengingat akan rasa sakit lain yang ditorehkan di hatiku. Pengkhianatan. Pintu terbuka pelan. Handoko masuk, wajahnya masih kaku seperti biasa, namun matanya sedikit melembut saat melihat bayi di pelukanku. Bagaimana keadaan ibu dan nona kecil? Tanyanya, suaranya pelan. Kami baik, Handoko. Sangat baik, jawabku, suaraku serak namun kuat. Laporkan. Handoko berdiri tegak di ujung tempat tidur. Tugas selesai, Bu. Semua barang Pak Rian sudah diantarkan. Surat-surat sudah diterima. Dan, aku mendesak. Seperti yang Ibu duga, terjadi kekacauan, Handoko mulai menceritakan kronologinya dengan detail. Dia menggambarkan bagaimana Rian, dengan sisa-sisa arogansinya, mencoba memerintahnya. Dia melukiskan adegan saat koper-koper itu dilemparkan, memicu keterkejutan warga dan kemarahan Rian. Dia masih berpikir dia berkuasa, gumamku sinis. Tidak lama, Bu, lanjut Handoko. Saat saya sampaikan bahwa ibu sedang melahirkan, warga mulai berbalik mencemoohnya. Aku menarik napas dalam. Anakku lahir diiringi cemoohan untuk ayahnya. Sungguh tragis. Handoko melanjutkan, puncaknya adalah saat dia membaca surat pemecatan dan pembekuan aset. Dia tidak percaya ibu adalah pemilik perusahaan. Disinilah ironi terbesar itu terjadi. Sari, wanita yang kuanggap adik, ternyata adalah ular berbisa yang paling bodoh. Aku teringat semua kebaikanku padanya. Bintang, putranya, hampir tak pernah kubiarkan kekurangan. Mainan baru, pakaian bagus, bahkan uang jajan yang sering selipkan ke kantongnya setiap dia bermain di rumahku. Biar Bintang bisa jajan enak kayak teman-temannya, Sar, kataku dulu. Dan Sari? Dia akan menangis, memelukku. Mbak Arini baik banget. Cuma Mbak yang peduli sama kami. Aku sudah anggap Mbak kayak saudara sendiri. Saudara? Kata itu kini terasa seperti empedu di mulutku. Dia datang ke rumahku hampir setiap hari, dengan senyum manis dan sepiring singkong goreng, bukan untuk silaturahmi. Dia datang untuk mengamati, untuk merayu, untuk merebut suamiku. Dia melihat rumah mewahku, mobil-mobil yang terparkir, dan gaya hidup Rian yang serba glamor. Dia mengira semua itu milik Rian. Dia tidak tahu Rian hanyalah parasit yang hidup dari inangnya, aku. Dia mengejar Rian, merayunya dengan tubuhnya,
dan menjeratnya dengan kehamilan, berpikir dia akan naik status menjadi nyonya kaya raya. Bagaimana reaksi Sari? Tanyaku pada Handoko. Dia panik, Bu. Sangat panik. Dia berteriak pada Pak Rian, menuntut kejelasan. Dia bilang Pak Rian berjanji akan menikahinya dan bilang dia kaya raya. Dia juga keceplosan berteriak tentang perhiasan yang Pak Rian berikan padanya. Perhiasanku. Gelang berlian ibuku. Cincin zamrud nenekku. Uang tunai yang selalu kuhadiahkan pada Rian sebagai bonus, yang ternyata langsung berpindah ke rekening janda itu. Aku memejamkan mata. Kebodohanku adalah terlalu percaya. Aku bahkan pernah memperingatkan mereka. Aku ingat sebulan lalu, aku memergoki Rian sedang memeluk Sari di dapurku sendiri. Hanya pelukan singkat, tapi terlalu intim. Mas, Sari, sedang apa kalian? Tanyaku saat itu, hatiku sudah berdebar tak enak. Mereka langsung melepaskan diri, gugup. Ini Mbak Arini, kata Sari, senyumnya dipaksakan. Tadi ada kecoa, aku kaget, terus Mas Rian nolongin. Rian tertawa hambar. Iya, sayang. Kamu ini ada-ada saja. Sari kan penakut. Malamnya, aku bicara pada Rian. Mas, aku nggak suka kamu terlalu dekat sama Sari. Dia itu tetangga, janda pula. Nggak enak dilihat orang. Rian malah marah. Kamu ini curigaan banget, sih. Apa karena hamil jadi sensitif? Aku cuma kasihan sama dia, nggak lebih. Kamu nuduh aku selingkuh sama janda kampung kayak dia. Aku terdiam, merasa bersalah. Dan aku pernah bicara pada Sari. Sar, kamu cantik, masih muda. Cari suami yang benar, jangan ganggu suami orang. Dia menatapku dengan mata polosnya. Maksud Mbak Arini apa? Aku nggak ngerti. Mas Rian itu sudah aku anggap kayak kakakku sendiri, sama kayak Mbak. Mereka berdua pembohong ulung. Mereka menganggap peringatanku sebagai angin lalu, mengira aku bodoh dan mudah dibohongi. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Tanyaku, kembali ke masa kini. Pak RT memaksa mereka menikah siri saat itu juga, Bu. Untuk menghindari amukan warga yang lebih parah. Warga mengusir mereka. Pak Rian dan Bu Sari pergi dari kompleks dengan hanya membawa koper-koper itu dan rasa malu, lapor Handoko. Saya dengar mereka menumpang di truk sayur. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Dari direktur perusahaan, berakhir di bak truk sayur. Karma bekerja lebih cepat dari yang kuduga. Mereka mengira aku akan hancur? Mereka salah. Aku tidak hancur. Aku terlahir kembali, bersama putriku. Mereka berdua, Rian dan Sari, kini tidak punya apa-apa. Rian pengangguran dengan citra buruk. Sari, yang rumahnya mungkin juga akan disita bank karena dia sudah lama tak membayar cicilan, Rian pasti berjanji akan melunasinya. Mereka terikat bersama bukan oleh cinta, tapi oleh kehancuran dan kebencian publik. Mereka akan menjadi bahan gunjingan dimanapun mereka berada. Handoko, kataku, membetulkan selimut Anara. Segera urus surat cerai. Pastikan aku mendapat hak asuh penuh. Aku tidak mau dia, atau siapapun dari keluarganya, mendekati putriku. Dan Rian? Dia sudah dipecat. Dia bukan siapa-siapa lagi. Biarkan dia menikmati kekayaan yang dia kejar bersama istri barunya, kataku dingin. Mereka berdua sudah mati bagiku. Handoko mengangguk. Saya akan urus semuanya, Bu. Ibu fokus saja pada pemulihan dan nona kecil. Saat Handoko pergi, aku menatap Anara lagi. Kamu lihat, sayang, bisikku. Dunia ini kejam. Tapi ibumu lebih kuat. Kita akan bahagia. Hanya kita berdua. Waktu adalah penyembuh terhebat, sekaligus hakim paling adil. 1 tahun berlalu sejak malam terpanjang dalam hidupku. Hidupku tak pernah sebahagia ini. Anara, putriku, telah tumbuh menjadi bayi yang luar biasa ceria dan pintar. Tawa renyahnya adalah alunan melodi terindah yang mengisi rumah mewahku, rumah yang kini telah disucikan dari segala kenangan buruk tentang Rian. Foto-fotonya telah kubakar. Barang-barangnya telah kulempar. Namanya telah kuhapus dari daftar ahli warisku dan, yang lebih penting, dari hatiku. Aku kembali memegang kendali penuh atas perusahaan.
Para eksekutif yang dulu hanya mengenalku sebagai Nyonya Rian yang sederhana, kini menunduk hormat padaku sebagai Komisaris Utama, Ibu Arini. Aku memimpin rapat dengan Anara tertidur pulas di stroller mewahnya di sudut ruang dewan, dan tak ada satu orang pun yang berani protes. Aku adalah ratu di istanaku sendiri, dan Anara adalah putri mahkotaku. Sementara itu, di belahan kota lain yang pengap dan becek, kehidupan Rian dan Sari baru saja dimulai. Dan itu adalah neraka. Setelah pernikahan siri yang dipaksakan di bawah tatapan sinis puluhan warga dan lemparan koper yang memalukan, mereka terusir. Mereka menumpang truk sayur, ironisnya, menuju pasar. Dari sanalah kehancuran mereka benar-benar dimulai. Berita tentang perselingkuhan, penggerebekan, dan pemecatan seorang direktur yang ternyata miskin menyebar lebih cepat daripada api. Rian mencoba melamar pekerjaan di perusahaan lain. Namun, dunia korporat Jakarta itu kecil. Begitu HRD mengetik namanya di Google, yang muncul adalah aib. Dia di blacklist. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria dengan rekam jejak moral sebusuk itu, apalagi yang telah menipu istri yang ternyata adalah pemilik perusahaan. Sari juga tak kalah hancur. Wajahnya yang dulu ia banggakan kini terpampang di beberapa akun gosip lokal. Rumah kecilnya, yang ternyata masih menunggak cicilan KPR berbulan-bulan, akhirnya disita bank. Rian, yang dulu berjanji akan melunasi semuanya, kini hanya bisa mengumpat. Satu-satunya aset yang tersisa adalah perhiasanku yang Rian curi dan berikan padanya. Gelang berlian ibuku, cincin zamrud nenekku. Dengan terpaksa, mereka menjualnya di pasar gelap dengan harga yang sangat murah, jauh di bawah nilai aslinya. Uang itulah yang mereka gunakan untuk melarikan diri dari cemoohan. Mereka pindah ke sebuah kontrakan petak yang sempit di belakang pasar induk. Tempat itu lebih mirip gudang daripada rumah. Dindingnya terbuat dari triplek yang lapuk, atapnya dari seng berkarat yang akan bocor deras jika hujan, dan berisik memekakkan telinga jika matahari sedang terik. Bau busuk dari tumpukan sampah pasar dan amisnya ikan bercampur menjadi satu, meresap ke dalam setiap helai pakaian dan napas mereka. Kehamilan Sari tidak lagi membawa kebahagiaan, melainkan menjadi beban. Panas, Mas, kamu nggak bisa beli kipas angin apa? Jerit Sari suatu sore, suaranya parau. Perutnya kini membuncit besar, kehamilannya bermasalah karena stres dan gizi buruk. Wajahnya yang dulu terawat kini kusam dan berjerawat. Rian, yang sedang berjongkok di sudut, menghisap rokok kretek murahan, membanting puntungnya ke lantai tanah. Uang dari mana? Kamu pikir aku ini siapa? Semua gara-gara kamu, perempuan sialan. Kalau kamu nggak hamil, kita nggak akan digerebek. Kok aku? Balas Sari tak kalah sengit, matanya memerah. Kamu yang bilang kamu kaya. Kamu yang bilang istrimu nggak becus. Kamu yang kasih aku perhiasan dia. Aku kira aku bakal hidup enak, nikah sama direktur. Taunya apa? Aku nikah sama kuli. Kuli pengangguran. Diam. Rian mengangkat tangannya, nyaris menampar, tapi dia menahannya. Bukan karena sayang, tapi karena dia terlalu lelah untuk berkelahi. Cinta? Itu sudah lama mati, mungkin tidak pernah ada. Yang ada hanyalah penyesalan dan kebencian timbal balik. Mereka terjebak satu sama lain dalam kubangan yang mereka ciptakan sendiri. Uang hasil penjualan perhiasan curian itu menipis dengan cepat. Rian harus bekerja. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Ijazah S2-nya tidak laku di pasar. Akhirnya, dengan harga diri yang sudah terkoyak, dia terpaksa menerima satu-satunya pekerjaan yang tersedia. Dia menjadi kuli panggul di pasar induk tempat mereka tinggal. Setiap pukul 3 pagi, dia harus bangun, bukan untuk memakai setelan jas Armani, tapi untuk memakai kaos oblong butut yang sama yang dia pakai kemarin. Bukan untuk menyemprotkan parfum Bulgari, tapi untuk bersiap bermandi keringat dan bau amis. Dia akan pergi ke los sayur mayur, menunggu truk-truk datang, lalu mengangkut karung-karung kentang, peti-peti tomat, dan tumpukan kol di punggungnya. Punggungnya yang dulu biasa bersandar di kursi direktur yang empuk, kini melepuh dan sakit. Tangannya yang dulu biasa memegang pena mahal untuk menandatangani kontrak, kini kapalan dan kotor. Penghasilannya, Rp50.000 sehari. Jika sedang ramai, bisa 70.000. Uang itu habis bahkan sebelum sampai di rumah, untuk membeli sebungkus nasi,
rokok, dan sisanya dia lempar ke muka Sari untuk membeli beras. Mereka telah menjadi bahan gunjingan baru di lingkungan pasar. Itu loh, si Rian, yang katanya mantan direktur, bisik para pedagang. Dibuang istrinya karena ketahuan main sama janda. Rasain, kok? Rian hanya bisa menunduk, menahan malu dan amarah yang tak bisa dia lampiaskan. Dia kini persis seperti yang Sari tuduhkan, seorang kuli. Dan aku Bahagia dengan Anara di istanaku. Waktu melesat lebih cepat saat diisi dengan kebahagiaan. 3 tahun telah berlalu. Anaraku bukan lagi bayi merah yang rapuh. Dia telah tumbuh menjadi gadis kecil berusia 3 tahun yang cerdas, lincah, dan sangat cantik. Dia adalah pusat duniaku. Kami memiliki rutinitas yang sempurna. Pagi hari sarapan di taman, sore hari membacakan dongeng, dan akhir pekan kami habiskan berdua, entah itu berlibur ke luar negeri atau sekadar berjalan-jalan di mal. Aku telah menemukan kebahagiaan yang murni, yang tidak bergantung pada pria manapun. Perusahaanku semakin maju di bawah kepemimpinanku, dan hidupku stabil. Sementara itu, aku masih menerima laporan berkala dari Handoko, bukan karena aku peduli, tapi lebih sebagai langkah pengamanan. Rian dan Sari telah sepenuhnya menghilang dari radar. Setelah pindah dari kontrakan di pasar induk, jejak mereka lenyap. Mereka telah melahirkan seorang anak laki-laki, ku dengar. Tapi hidup mereka tetap hancur, berpindah-pindah dari satu kontrakan kumuh ke kontrakan lainnya. Bagus. Mereka pantas terlupakan. Pagi itu adalah hari Sabtu yang cerah. Embok Sum, asisten rumah tanggaku yang sudah senior, tiba-tiba panik karena kehabisan bumbu dapur penting untuk acara masak besar keluarga yang akan kuadakan nanti malam. Nyonya, aduh, kencur sama daun jeruknya habis total. Padahal itu bumbu kuncinya, keluhnya dengan wajah cemas. Aku tertawa kecil. Ya sudah, Embok, biar Arini yang beli. Kebetulan Anara juga ingin jalan-jalan pagi. Jangan, Nyonya. Biar saya saja, atau suruh sopir. Masa Nyonya ke pasar tradisional? Sekali-sekali apa salahnya, Embok? Aku rindu suasana pasar, kataku, mengenakan kacamata hitam. Anara sudah bertepuk tangan riang. Holeh, kita ke pasar, Ibu. Beli ikan, pekitnya. Aku memutuskan untuk pergi ke pasar induk di pinggir kota, pasar yang dulu Handoko sebutkan sebagai tempat persembunyian pertama Rian. Bukan untuk mencarinya, tapi murni karena ku dengar sayuran dan bumbu di sana adalah yang paling segar. Aku menyetir sendiri mobil SUV-ku yang nyaman, memarkirkannya agak jauh dari pintu masuk utama. Aku menggandeng tangan Anara, dan kami masuk ke dalam keriuhan pasar. Anara menunjuk-nunjuk segalanya dengan takjub, tumpukan cabai yang menggunung, ikan-ikan yang melompat di ember, dan para pedagang yang berteriak-teriak. Aku tersenyum, membeli semua kebutuhan Embok Sum, dan beberapa mainan pasar murahan untuk Anara. Saat kami berjalan menuju pintu keluar, melewati lorong kuli panggul yang sibuk, langkahku tiba-tiba terhenti. Seorang pria, kurus kering, dengan kulit legam terbakar matahari, sedang berjongkok di sudut. Dia mengenakan kaos yang sudah berubah warna dari putih menjadi coklat lumpur, robek di bahu. Keringat membasahi rambutnya yang gimbal dan kotor. Dia tampak sedang beristirahat, napasnya terengah-engah, memijat punggungnya yang tampak kesakitan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mengenali pria itu. Meskipun 3 tahun penindasan hidup telah mengubahnya drastis, aku tidak mungkin salah. Mata itu, meski kini redup dan kosong, adalah mata yang sama yang pernah menatapku penuh cinta palsu. Itu Rian. Dia tampak jauh lebih tua dari usianya. Punggungnya sedikit bungkuk, bekas beban berat yang biasa ia panggul. Di sampingnya ada karung beras kosong. Aku diam mematung, kacamata hitamku menyembunyikan tatapan tak percayaku. Saat itulah Anara, dengan kepolosan seorang anak kecil, lepas dari genggamanku. Dia berlari kecil ke arah Rian. Anara, jangan, panggilku panik, tapi terlambat. Anara berdiri tepat di depan Rian. Rian mendongak, terkejut melihat seorang gadis kecil yang bersih dan cantik menatapnya. Om capek, ya? Tanya Anara dengan suaranya yang mungil. Rian termangu. Dia menatap Anara, lalu matanya beralih dan bertemu pandang denganku yang berdiri beberapa meter di belakangnya. Mata kami bertemu.
Waktu seakan berhenti. Wajah Rian memutih seperti kapas, lebih pucat dari saat dia digerebek. Syok, ngeri, malu, dan penyesalan yang luar biasa dalam, semua bercampur aduk di matanya. Dia melihatku, berdiri tegak, bersih, wangi, memegang tas belanjaan. Lalu dia melihat Anara, gadis kecil cantik yang jelas adalah anakku. Anaknya. Ibu, omnya kasihan. Anara berlari kecil kembali padaku, menarik-narik ujung bajuku. Omnya kelihatan sedih. Aku masih kaku. Anara merogoh saku celana kecilnya. Dia selalu kuberi uang jajan untuk dimasukkan ke celengan. Dia mengambil selembar uang Rp20.000 yang sudah lecet. Nih, Om, katanya, kembali ke Rian dan menyodorkan uang itu. Buat Om beli minum. Kata ibu, kita harus bantu orang yang kesusahan. Tangan Rian yang kapalan dan kotor itu bergetar hebat saat terulur untuk menerima uang itu. Dia tidak menatap uangnya. Dia menatap Anara, dan air mata mulai menggenang di matanya yang kotor. Cek cantik, siapa namamu, nak? Suaranya serak dan par, nyaris tak terdengar. Analia, jawabnya bangga. Ibu, ayo pulang. Anara berbalik dan menggandeng tanganku lagi. Rian, dengan gerakan tiba-tiba, berusaha berdiri. Uang 20.000 itu jatuh dari tangannya yang gemetar. Tunggu. Rintihnya. Tunggu. Dia melangkah maju, tangannya terulur, ingin menyentuh Anara. Dia ingin memeluk anak yang tidak pernah dia lihat, anak yang dia telantarkan kelahirannya demi sebuah perselingkuhan. Anara, ini papa. Bisiknya, air mata kini mengalir deras di pipinya yang kotor, menciptakan jejak lumpur. Anara, yang tidak mengerti, langsung ketakutan melihat pria kotor menangis yang mencoba menyentuhnya. Dia menjerit kecil dan bersembunyi di balik kakiku, memeluk kakiku erat-erat. Ibu, omnya jelek. Hati Rian hancur berkeping-keping. Kalimat itu, dari bibir putrinya sendiri, lebih sakit daripada ribuan cemoohan warga. Pergi. Jangan sentuh anakku, teriak Anara, masih ketakutan. Rian membeku. Tangannya tergantung di udara. Dia menatapku, memohon. Arini, dia, anakku? Aku menatapnya dingin dari balik kacamata hitamku. Aku tidak perlu berkata apa-apa. Jawabannya sudah jelas. Ayo, sayang, kita pulang, kataku pada Anara, suaraku lembut. Aku menggandeng Anara, melangkah melewati Rian yang masih mematung. Aku sengaja menjatuhkan selembar uang Rp100.000 di dekat kakinya, di samping uang Rp20.000 yang diberikan Anara tadi. Aku bahkan tidak menoleh lagi saat kudengar suara tangisan yang pecah di belakangku. Bukan tangisan kemarahan. Bukan tangisan malu. Itu adalah tangisan seorang pria yang hancur, seorang ayah yang ditolak oleh darah dagingnya sendiri, seorang suami yang menyadari dia telah menukar berlian dengan debu pasar. Rasakan, bisikku pada angin. Rasakan kehancuranmu. Lorong pasar yang ramai terasa seperti terowongan yang menyempit. Suara teriakan pedagang, bau amis ikan, dan bising klakson kini terdengar jauh, teredam oleh deru di dalam kepala Rian. Dia berjalan terhuyung-huyung, seperti zombie, meninggalkan pasar. Dia bahkan tidak peduli pada mandor kuli yang meneriakinya, memaki-makinya karena meninggalkan pekerjaan. Tidak ada yang lebih penting. Punggungnya tidak lagi merasakan sakit karena memanggul karung. Hatinya jauh lebih sakit. Di genggamannya yang kotor dan kapalan, ada 2 lembar uang. 1 lembar Rp100.000 yang Arini jatuhkan, sebuah sedekah, sebuah penghinaan. Dan 1 lembar Rp20.000 yang lecek, yang jauh lebih berat dari semua karung beras yang pernah dia angkut. Uang dari putrinya. Uang karena kasihan. Omnya jelek. Pergi. Jangan sentuh anakku. Kata-kata Anara, putrinya, terngiang-ngiang. Jeritan ketakutannya adalah paku yang menancap langsung ke jantung Rian. Dia, seorang ayah, telah dianggap sebagai monster menjijikkan oleh darah dagingnya sendiri. Dia berjalan tanpa arah, dan entah bagaimana, kakinya membawanya kembali. Kembali ke lubang neraka yang dia sebut rumah. Kontrakan petak di gang sempit, di atas selokan yang mampet.
Dia membuka pintu triplek yang reot itu. Bau pengap dan pesing langsung menyambutnya. Di dalam, di atas tikar pandan yang sudah sobek, Sari sedang duduk menyuapi seorang anak laki-laki kurus berusia sekitar 2,5 tahun. Anak itu, Dimas, adalah buah dari perselingkuhan mereka. Dia tampak kusam, ingusnya meler, dan dia makan nasi dengan lauk garam dan sedikit kecap. Cepat habiskan, bentak Sari pada anak itu. Makan saja susah. Menangis terus. Sari mendongak saat Rian masuk. Wajahnya yang dulu cantik kini tirus, kuyu, dan penuh amarah permanen. Tumben sudah pulang? Malas-malasan lagi, cemoohnya. Nggak ada kerjaan? Terus kita makan apa besok? Rian tidak menjawab. Dia hanya berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan di depannya. Anak laki-laki kurus yang menangis. Wanita yang mengomel. Ruangan sempit yang bau. Lalu, bayangan Anara melintas di benaknya. Gadis kecil yang bersih, wangi, dengan pakaian cantik dan tawa riang. Gadis kecil yang memberinya uang 20.000. Kontras itu menghantamnya seperti palu godam. Mas, kamu dengar aku enggak? Teriak Sari, kesal karena diabaikan. Dia berdiri, berkacak pinggang. Kamu kenapa? Kayak habis lihat setan? Rian mengangkat kepalanya. Matanya merah dan kosong. Aku memang baru saja melihatnya, desisnya. Sari bingung. Maksud kamu? Rian berjalan masuk, menabrak bahu Sari, dan ambruk di atas dipan kayu yang reot. Dia membuka genggamannya. 2 lembar uang itu tergeletak di telapak tangannya yang kotor. Mata Sari langsung tertuju pada uang itu. Uang dari mana itu? Pekiknya, nadanya langsung berubah serakah. 100.000? Kamu nyopet, Mas? Dia mencoba merebut uang itu. Tapi Rian, dengan kekuatan yang tak terduga, mencengkeram pergelangan tangan Sari begitu erat hingga Sari menjerit kesakitan. Jangan sentuh, raung Rian, suaranya seperti binatang terluka. Sari terkejut. Ini pertama kalinya Rian semarah ini. Sakit, Mas? Lepas. Itu uang apa? Rian melepaskan cengkeramannya dengan kasar, mendorong Sari hingga tersungkur di lantai. Aku lihat Arini, kata Rian lirih, menatap nanar ke lembaran uang itu. Di pasar, Sari terdiam. Napasnya tercekat. Nama yang paling mereka benci, sekaligus paling mereka takuti. Dia ngapain ke tempat sampah ini? Mau menghina kita? Dia tidak sendirian, suara Rian bergetar. Dia bawa anaknya. Keheningan yang mencekam memenuhi ruangan itu. Bahkan Dimas berhenti menangis, merasakan kengerian di antara kedua orang tuanya. Anak perempuan, lanjut Rian, air mata mulai mengalir, bercampur dengan keringat dan debu di wajahnya. Cantik sekali. Bersih. Wangi. Persis seperti Arini dulu. Sari menelan ludah, hatinya panas terbakar cemburu. Dia panggil aku, Om. Rian tertawa, tawa yang terdengar seperti tangisan. Dia kasihan sama aku, Sar. Dia lihat aku capek. Dia kasih aku ini. Dia mengangkat lembar 20.000 itu. Anakku kasih aku uang karena kasihan? Rian terisak. Lalu aku coba sentuh dia. Aku bilang aku papanya, dan dia menjerit, Sar. Dia menjerit ketakutan. Dia bilang aku jelek, dia bilang aku bau. Rian menunduk, bahunya berguncang hebat. Dia menangis sejadi-jadinya, bukan tangisan diam-diam, tapi tangisan yang meraung-raung, penuh penyesalan dan kehancuran. Sari menatapnya, tapi tidak ada simpati di matanya. Yang ada hanya kebencian yang semakin dalam. Bagus, pekit Sari, suaranya melengking. Bagus kalau kamu sadar. Kamu pikir hidupmu hancur gara-gara siapa? Gara-gara dia. Gara-gara perempuan sialan itu. Ini gara-gara kita, Sar. Gara-gara kebodohan kita, balas Rian. Gara-gara kamu, jerit Sari, histeris. Dia menunjuk Dimas yang kembali menangis ketakutan. Ini anak kamu juga. Kenapa kamu nggak pernah nangisin dia? Kenapa kamu nggak pernah bilang dia bersih atau wangi? Dia anakmu, Rian. Bukan anak haram yang di mal itu. Dia bukan anak haram. Dia haram bagi kita. Lihat anak kita.
Dia makan nasi garam. Sementara anaknya Arini kasih kamu uang jajan. Kamu sadar nggak, Mas? Kamu itu sudah buang berlian demi batu kali. Dan sekarang kamu nangis. Terlambat. Sari ikut menangis, tapi tangisan amarah. Dia memukuli dada Rian dengan membabi buta. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kamu janji aku bakal kaya. Kamu janji. Tapi kamu malah bawa aku ke neraka ini. Rian tidak melawan. Dia hanya duduk diam, menerima setiap pukulan, hatinya sudah mati rasa. Dia kalah. Dia hancur. Dia telah melihat surganya, dan surga itu menolaknya mentah-mentah. Malam itu di kontrakan petak yang bau, Rian tidak tidur. Dia hanya duduk di sudut, memandangi lembaran uang 20.000 yang lecek itu di bawah cahaya lampu 5 watt yang redup. Itulah harga dirinya. Itulah penyesalannya. Pertemuan di pasar itu adalah titik akhir. Itu bukan sekadar pertemuan, itu adalah eksekusi. Rian tidak kembali bekerja. Dia tidak bisa. Mandor kuli panggul datang menggedor pintu kontrakan mereka sore itu, memaki-maki Rian karena meninggalkan pekerjaan. Rian hanya duduk di sudut gelap, menatap dinding. Sari yang keluar, menerima omelan dan menahan malu, lalu berbohong bahwa suaminya sedang sakit parah. Sakit. Mandor itu meludah ke tanah. Bilang sama suamimu, nggak usah balik lagi. Banyak yang mau kerja. Pintu ditutup. Satu-satu sumber penghasilan mereka, sekecil apapun itu, kini lenyap. Malam itu, di kontrakan petak yang pengap, keheningan terasa memekakkan. Dimas, anak mereka, sudah tidur, napasnya berbunyi karena udara yang kotor. Sari duduk di seberang Rian. Rian masih di sana, di sudut. Dia belum bergerak sejak pulang. Di tangannya yang terkepal erat, tergenggam 2 lembar uang itu. Yang 100.000, dan yang 20.000. Mas, panggil Sari, suaranya kering. Kita nggak punya beras. Rian tidak menjawab. Uang kita habis, Mas. Dimas butuh susu. Besok kita makan apa? Rian perlahan menoleh. Matanya merah dan bengkak, tapi tatapannya kosong. Dia seperti mayat hidup. Dia bilang aku bau, bisik Rian, mengulangi kata-kata itu lagi, seolah itu adalah mantra kutukan. Anakku sendiri bilang aku bau. Sari merasakan gelombang kemarahan yang membual. Dia sudah muak dengan penyesalan ini. Dia sudah muak dengan kemiskinan ini. Dia sudah muak dengan Rian. Terus kamu mau apa? Bentak Sari. Kamu mau mati di pojokan itu. Kamu mau kita semua mati kelaparan? Berikan uang itu. Sari melompat, mencoba merebut uang di genggaman Rian. Tidak. Rian berteriak, suaranya begitu keras hingga Dimas terbangun dan menangis kaget. Rian mendorong Sari menjauh dengan kekuatan yang tidak disangka Sari. Dia memegangi uang itu di dadanya seolah itu adalah jantungnya. Jangan sentuh uang ini, desisnya. Ini satu-satunya yang dia berikan padaku. Sari tertawa. Tawa yang terdengar gila dan putus asa. Dia? Maksudmu Arini? Atau anak haramnya? Dia anakku. Dia anak yang gak akan pernah mengakui kamu. Sadar, Rian? Sadar. Kita hancur. Kita nggak punya apa-apa. Dan kamu lebih peduli sama uang 20.000 sialan itu daripada anakmu sendiri yang lagi nangis kelaparan. Sari menunjuk Dimas yang meraung-raung. Rian menatap Dimas, lalu menatap uang di tangannya. Dia bingung. Dunianya telah runtuh. Logikanya telah hancur. Di satu sisi adalah kenyataan pahit hidupnya bersama Sari dan Dimas. Di sisi lain adalah bayangan surga yang baru saja dia lihat, Arini yang cantik dan Anara yang wangi. Dia memilih bayangannya. Ini uang dari Anara? Bisiknya lagi, air matanya mulai mengalir. Sari berhenti berteriak. Dia menatap Rian yang kini kembali terisak, memeluk uang lecek itu. Sari akhirnya sadar. Pria di depannya ini sudah tidak waras. Dia telah hancur. Bukan hanya miskin, tapi jiwanya telah patah. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan darinya. Dia tidak akan bekerja. Dia tidak akan bangkit. Dia akan mati di sudut itu, meratapi uang 20.000.
Kebencian Sari pada Rian kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Dia tidak bisa tenggelam bersama pria ini. Dia mungkin telah berbuat salah, tapi dia tidak mau mati kelaparan. Dia masih punya Dimas. Sari mengubah taktiknya. Dia berjalan pelan, duduk di samping Rian, dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mengusap punggung suaminya. "Sudahlah, Mas. Tenang," katanya, suaranya pura-pura dibuat lembut. "Mungkin ini takdir kita. Kamu istirahat saja." Rian, yang rapuh, bersandar pada kelembutan palsu itu. Dia terlalu lelah untuk curiga. Sari terus mengusap punggungnya, menenangkannya, menyenandungkan lagu pelan, sampai akhirnya Rian tertidur karena kelelahan emosional, meringkuk di sudut, masih memeluk erat uang 20.000 itu. Di kegelapan dini hari, Sari bangun. Dia bergerak tanpa suara. Dia merogoh saku celana Rian yang tergantung. Dia menemukan lembaran 100.000 rupiah, uang, hinaan, dari Arini. Dia mengambilnya. Dia menatap Rian yang tertidur pulas, wajahnya tersiksa bahkan dalam tidurnya. Dia tidak mengambil uang 20.000 di genggaman Rian. Dia tahu Rian akan mengamuk jika dia mengambil kenang-kenangan itu. Biarlah. 100.000 sudah cukup untuk ongkos pergi. Dengan hati-hati, Sari mengemasi sisa pakaiannya dan pakaian Dimas ke dalam tas kresek besar. Dia menggendong Dimas yang masih setengah tertidur. Dia menatap Rian untuk terakhir kalinya. Tidak ada cinta, tidak ada benci. Yang ada hanya rasa jijik. Dia adalah kesalahan terbesar dalam hidup Sari. "Selamat tinggal, Mas Kuli," bisiknya sinis. Sari membuka pintu triplek itu pelan-pelan dan melangkah keluar, menghilang ke dalam kegelapan gang sebelum fajar menyingsing. Saat Rian terbangun beberapa jam kemudian, matahari sudah tinggi. Ruangan itu terasa jauh lebih sepi. "Sari," panggilnya. Tidak ada jawaban. "Dimas?" Hening. Dia melihat ke sekeliling. Tas kresek pakaian mereka lenyap. Sepatu butut Sari hilang. Dia ditinggalkan. Sari telah pergi. Mengambil sisa uang terakhir mereka, uang 100.000 itu. Rian tertawa. Tawa yang pecah dan kering. Dia ditinggalkan sendirian di kontrakan kosong, tanpa makanan, tanpa pekerjaan, tanpa keluarga. Dia membuka genggamannya. Lembaran 20.000 rupiah yang lecek itu masih di sana. Sari telah meninggalkannya, tapi dia masih punya ini. Satu-satunya bukti bahwa dia pernah memiliki seorang putri. Sebuah bukti yang dibelinya dengan harga seluruh hidupnya. Hari-hari pertama sendirian adalah kabut kebingungan. Rian tidak tahu Sari pergi kemana, dan jujur saja, dia tidak peduli. Kepergian Sari hanya membebaskannya dari satu-satunya pengingat hidupnya yang sekarang. Yang dia pedulikan hanyalah ingatan tentang Anara. Rian duduk di kontrakan kosong itu selama 2 hari penuh. Dia tidak makan. Dia tidak minum. Dia hanya duduk di sudut, menatap lembaran 20.000 di tangannya. Dia akan memegangnya erat-erat, lalu membukanya, meraba potret pahlawan di uang itu, seolah itu adalah foto putrinya. Dia akan tersenyum. Senyuman seorang gila. "Anara ini papa, nak?" bisiknya pada uang itu. "Papa di sini. Papa jaga uang dari kamu." Pada hari ketiga, rasa lapar yang hebat mulai menggerogotinya. Perutnya melilit begitu sakit hingga dia terguling di lantai tanah. Tapi dia tidak mau menggunakan uang itu. Uang itu suci. Uang itu adalah Anara. Tepat saat itulah, pintu triplek digedor dengan keras, nyaris copot dari engselnya. "Rian, keluar kamu. Bayar kontrakan." Itu adalah suara Bu Romlah, pemilik kontrakan. Seorang wanita gemuk dengan daster luntur dan suara sekencang toa masjid. Rian tersentak. Dia merangkak ke sudut, memeluk lututnya, menyembunyikan uang 20.000 itu. "Brat!" Pintu didorong terbuka. Bu Romlah berdiri di ambang pintu, berkacak pinggang, menatap isi kontrakan yang kosong melompong. "Loh? Barang-barangmu mana? Istrimu kemana?" Pekitnya, matanya menyipit curiga. "Jangan bilang kalian kabur. Sudah 2 bulan nunggak ini." Rian hanya menatapnya dengan mata liar, penuh ketakutan. "Pergi, jangan ganggu, jangan ambil." Bu Romlah maju selangkah.
Dia mencium bau asam keringat dan sesuatu yang lain, bau keputusasaan. He, aku minta uang sewa. Mana? 500.000. Rian menggeleng. Nggak punya. Nggak punya gimana? Bu Romlah melihat ke tangan Rian yang terkepal. Itu apa yang kamu genggam? Sini. Dia pikir Rian menyembunyikan segulung uang. Dia melompat dan mencoba merebutnya. Jangan. Rian berteriak seperti binatang buas, mendorong Bu Romlah menjauh. Ini punyaku. Ini dari anakku. Jangan diambil. Bu Romlah terkejut karena didorong, tapi dia lebih terkejut lagi saat Rian membuka kepalanya untuk sesaat, menunjukkan apa yang dia lindungi. Selembar uang 20.000 yang lecet. Sudah gila kamu ya? Teriak Bu Romlah, kini marah bercampur takut. Nunggak 2 bulan, tapi nyembunyiin duit 20.000 kayak nyembunyiin berlian. Kamu kira bisa bayar sewa pakai itu? Rian kembali meringkuk, memeluk uangnya. Anara, dia kasihan sama aku, dia kasih aku ini, dia cantik. Bu Romlah sadar. Pria di depannya ini sudah tidak waras. Dia tidak akan mendapatkan uangnya. Dasar orang gila, teriaknya. Dia keluar dari kontrakan dan berteriak memanggil tetangga. Keluar semua, bantu saya usir orang gila ini. Dia nggak bayar kontrakan. Istrinya kabur. Dalam sekejap, gang sempit itu penuh. Beberapa preman pasar dan tetangga yang penasaran menyeret Rian keluar dari kontrakan petaknya. Rian tidak melawan. Dia hanya fokus pada satu hal, melindungi genggaman tangannya. Lepas, lepas, teriaknya saat seseorang mencoba membuka paksa tangannya. Dia dilempar begitu saja ke jalanan becek di depan gang, tepat di tumpukan sampah. Barang-barangnya, hanya sisa kaos butut dan celana kotor, dilempar keluar menyusulnya. Jangan pernah kembali lagi ke sini, setan, maki Bu Romlah. Rian tergeletak di tumpukan sampah, terbatuk-batuk. Dia tidak peduli pada rasa sakitnya. Dia tidak peduli pada cemoohan orang. Dia perlahan membuka genggamannya. Uang 20.000 itu masih di sana. Aman. Dia tersenyum. Mulai hari itu, Rian menjadi bagian dari pemandangan pasar. Dia bukan lagi kuli. Dia adalah gelandangan. Dia tidur di emperan toko yang sudah tutup. Dia makan dari sisa-sisa sayuran busuk yang dibuang atau sisa nasi bungkus dari belas kasihan pedagang. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya gimbal tak terurus, dan pakaiannya compang-camping. Orang-orang memanggilnya Rian gila. Dia akan berjalan mengelilingi pasar, berjam-jam, bergumam sendiri. Anara anakku cantik wangi. Dan sesekali, dia akan duduk di sudut, membuka genggamannya, dan menatap harta karunnya. Selembar uang 20.000 rupiah yang kini lebih kotor, lebih lecek, dan lebih berharga dari apapun di dunia. Itulah piala kemenangannya. Itulah monumen kehancurannya. Waktu telah menggilas semua kenangan buruk, memoles yang baik hingga berkilau. 5 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir di pasar. Hidupku adalah antitesis dari kehancuran. Aku, Arini, kini berdiri di puncak. Perusahaan di bawah kepemimpinanku telah berekspansi secara global. Aku adalah salah satu wanita paling berpengaruh di negeri ini, dihormati karena kecerdasanku, ketegasanku, dan sebagai seorang single mother yang sukses. Anara, cahayaku. Dia kini berusia 8 tahun. Dia adalah gadis kecil yang fasih berbicara 3 bahasa, berprestasi di sekolah internasional terbaik, dan memiliki tawa paling renyah di dunia. Dia adalah karya terbesarku, kebahagiaan terbesarku. Kami baru saja kembali dari Paris, merayakan keberhasilan Anara memenangkan kompetisi piano junior. Rumah kami dipenuhi tawa, piala, dan aroma roti yang baru dipanggang Embok Sum. Tentang Rian? Dia telah menjadi hantu, legenda menakutkan yang tak pernah kami bicarakan. Dia telah terkubur dalam-dalam di bawah tumpukan kebahagiaan kami. Aku sedang di ruang kerjaku yang menghadap ke taman, meninjau laporan keuangan kuartal terakhir, ketika Handoko masuk. Dia masih setia di sisiku, kini sebagai kepala tim manajemen aset dan keamananku, bukan sekadar pengawal. Wajahnya tetap kaku, tapi ada gurat lelah yang tak biasa di matanya. Bu Arini, sapanya pelan. Ya, Handoko? Ada masalah? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari tabletku.
Bukan masalah, Bu. Hanya satu urusan lama yang sudah selesai. Aku mengangkat alisku. Urusan apa? Handoko meletakkan sebuah amplop coklat kecil di atas mejaku. Ada kabar dari pasar induk. Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. Pasar. Hanya ada satu kenangan di sana. Aku menatap Handoko. Dia? Handoko mengangguk pelan. Ditemukan pagi tadi oleh pedagang. Di lorong belakang los ikan, tempat dia biasa tidur. Dia meninggal? Benar, Bu. Menurut dokter dari dinas sosial yang datang, sepertinya karena pneumonia akut dan malnutrisi parah. Sudah beberapa hari terakhir cuaca sangat dingin. Aku bersandar di kursiku. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kemarahan. Hanya apa? Sebuah bab yang sangat panjang akhirnya benar-benar ditutup. Apa ada yang lain? Tanyaku. Istrinya, Sari, tidak pernah ditemukan. Dia meninggalkannya bertahun-tahun lalu, lapor Handoko. Pak Rian meninggal sendirian. Sebagai gelandangan tanpa identitas. Orang-orang di sana memanggilnya Rian Gila. Rian Gila. Dari direktur terhormat menjadi Rian Gila. Aku memejamkan mata. Betapa tipisnya batas antara kesombongan dan kehancuran. Tapi ada satu hal lagi, Bu, kata Handoko, suaranya sedikit ragu. Dia mendorong amplop kecil itu ke arahku. Saat petugas mengurus jenazahnya, mereka menemukan ini. Dia menggenggamnya begitu erat, bahkan setelah kaku. Petugas mengira itu penting, jadi mereka menyimpannya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membuka amplop itu. Aku menuangkan isinya ke telapak tanganku. Bukan perhiasan. Bukan jam tangan mewah. Itu adalah selembar uang kertas. Kusut, kotor, sobek di beberapa bagian, dan berbau busuk. Uang Rp20.000. Aku langsung teringat. Pagi itu di pasar. Tangan mungil Anara yang terulur. Buat Om beli minum. Kata ibu, kita harus bantu orang yang kesusahan. Air mataku tiba-tiba menggenang. Aku tidak menangisi Rian. Aku menangisi ironi nasib yang begitu kejam. Selama 5 tahun terakhir, sementara aku membangun kerajaan dan membesarkan putri kami dalam kemewahan, Rian telah mati-matian mempertahankan satu-satunya kenang-kenangan dari putrinya. Sebuah tanda kasihan seharga Rp20.000. Dia telah menukar istri yang mencintainya, putri yang cantik, dan kehidupan yang makmur demi sebuah perselingkuhan sesaat. Dan pada akhirnya, satu-satunya harta yang dia bawa mati adalah uang lecek pemberian putrinya yang ketakutan, yang menganggapnya om jelek dan bau. Itulah harga total dari penyesalannya. Handoko, kataku, suaraku stabil meski air mata mengalir di pipiku. Urus pemakamannya. Gunakan uang pribadiku. Jangan pakai nama perusahaan. Baik, Bu. Makamkan dia dengan layak. Di tempat yang tenang. Aku menelan ludah. Bagaimanapun juga dia adalah ayah biologis Anara. Handoko mengangguk. Dan uang ini, Bu? Aku menatap lembaran uang kotor itu. Harta karun Rian. Simbol kehancurannya. Bakar, kataku tegas. Bakar bersama semua kenangan tentang dia. Handoko mengambil uang itu, mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Aku duduk sendirian di ruang kerjaku. Aku menangis selama 5 menit. Bukan untuk Rian, tapi untuk Arini yang dulu. Arini yang naif, yang cintanya dihancurkan. Aku menangis untuk melepaskan sisa-sisa terakhir dari masa lalu yang kelam itu. Ibu! Suara tawa Anara terdengar dari taman. Aku menghapus air mataku, bangkit, dan berjalan ke jendela. Aku melihatnya, putriku, cahayaku, berlarian di bawah sinar matahari, mencoba menangkap kupu-kupu. Dia sehat, dia bahagia, dia aman. Aku tersenyum. Masa lalu telah mati, telah dikubur. Dan aku, bersama anakku, hidup bahagia selamanya. 10 tahun kemudian, gedung opera utama kota berkilauan di bawah cahaya bintang. Malam itu bukan sekadar malam biasa, ini adalah malam di mana masa depan sedang dirayakan. Aula dipenuhi oleh para orang tua bangga, diplomat, dan tokoh-tokoh penting, semua hadir untuk satu acara.
Wisuda angkatan terbaru dari sekolah internasional paling prestisius di negeri ini. Aku, Arini, duduk di barisan depan. Di usiaku yang kini memasuki awal 40-an, hidup telah memberiku kedamaian yang tak ternilai. Perusahaanku telah menjadi raksasa multinasional, tapi kesuksesan terbesarku duduk di barisan kehormatan di atas panggung. Saat namaku dipanggil sebagai salah satu wali murid yang akan memberikan sambutan singkat, aku berjalan dengan tenang. Namun, saat turun dari panggung, mataku secara tidak sengaja menangkap sosok di barisan belakang, dekat pintu keluar staf catering. Seorang wanita, mungkin seusiaku tapi tampak 20 tahun lebih tua, sedang mengumpulkan piring-piring kotor. Wajahnya kuyu, rambutnya tipis dan ditutupi hairnet, punggungnya bungkuk karena kelelahan. Wanita itu mendongak sesaat, mungkin karena silau lampu sorot. Mata kami bertemu. Waktu berhenti. Wajah itu, aku masih mengenalnya. Mata yang dulu genit dan penuh perhitungan, kini redup, kosong, dan penuh kepahitan. Itu Sari. Dia langsung pucat pasi. Nampan di tangannya bergetar hebat, menyebabkan gelas-gelas berdentang. Dia melihatku, melihat gaun sutra yang kukenakan, melihat jam tangan berlian di pergelangan tanganku, melihat bagaimana orang-orang menatapku dengan hormat. Ketakutan murni menjalari wajahnya. Dia dengan cepat membuang muka, meraih nampan itu erat-erat, dan bergegas menghilang di balik pintu dapur, seolah baru saja melihat hantu. Aku terdiam sesaat. Aku tidak merasakan kemarahan. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya tidak merasakan apa-apa. Dia hanyalah bagian dari staf catering. Seorang asing. Seorang yang tidak penting. Kehidupanku telah berjalan begitu jauh, sementara dia masih terjebak dalam karma yang diciptakannya sendiri. Aku kembali ke tempat dudukku tepat pada waktunya. Dan kini, lulusan terbaik yang akan menyampaikan pidato perpisahan. Anara Wijaya? Jantungku membuncah. Putriku, cahayaku. Di usianya yang 18 tahun, dia adalah gambaran sempurna dari kekuatan dan kecerdasan. Dia melangkah ke podium dengan percaya diri, anggun, dan senyumnya menerangi seluruh ruangan. Orang bijak pernah berkata, Anara memulai, suaranya jernih dan kuat, bahwa kita dibentuk bukan oleh apa yang terjadi pada kita, tapi oleh bagaimana kita meresponnya. Mata indahnya menatap lurus ke arahku. Malam ini, lanjutnya, suaranya sedikit bergetar haru, saya ingin mendedikasikan setiap pencapaian saya untuk satu orang. Orang yang mengajari saya cara merespon kehidupan dengan keberanian. Orang yang menjadi ibu sekaligus ayah, menjadi benteng sekaligus tempat ternyaman. Orang yang membuktikan bahwa satu cahaya kecil bisa mengusir kegelapan terbesar. Ibuku, Arini. Seluruh aula bertepuk tangan. Aku menangkupkan tangan di depan mulut, air mata bahagia mengalir tanpa bisa kutahan. Malam itu, setelah pesta selesai, aku dan Anara berjalan berdua menuju mobil. Dia akan berangkat ke London untuk kuliah bulan depan. Ibu tahu, katanya sambil memeluk lenganku, aku tidak pernah benar-benar bertanya tentang ayah. Aku berhenti melangkah, menatapnya. Aku tidak perlu tahu detailnya, katanya cepat, melihat kegugupan di mataku. Aku hanya ingin ibu tahu, aku tidak pernah merasa kekurangan. Aku punya segalanya. Aku punya ibu. Aku memeluknya erat. Kamu adalah segalanya bagiku, sayang. Hartaku satu-satunya. Di bawah langit malam yang cerah, aku melihat kehidupanku dengan jelas. Aku teringat Rian, yang terkubur sendirian, menggenggam penyesalan seharga 20.000. Aku teringat Sari, yang menghabiskan sisa hidupnya membersihkan kotoran orang lain. Mereka berdua mencoba merebut kekayaanku. Tapi mereka tidak pernah mengerti. Kekayaan sejati tidak bisa dicuri. Kekayaan sejati adalah apa yang kita bangun dari puing-puing, apa yang kita rawat dengan cinta. Dan aku, bersama Anara, adalah wanita terkaya.